Ya, jadi begini, dalam, ranah hukum acara ya, atau hukum positif dalam hal pidana, siapapun berhak untuk mencari sebuah keadilan. Karena ini bicara bukan private law, tapi ini publik, umum, negara hadir di sana. Nah, masyarakat ini punya kontribusi besar. Contoh terjadi tindak pidana, malah masyarakat harus peran serta aktif melaporkan apa yang dia ketahui, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia ungkapkan. Dan ketika Deddy Mulyadi terlepas dia menjadi salah satu calon gubernur lah atau bupati, dia sebagai politisi, terlepas daripada itu, dia menjadi tokoh masyarakat, tokoh adat di Jawa Barat yang menginginkan adanya keadilan. Dan itu dibenarkan, tidak ada yang menyalahkan, oh Deddy Mulyadi terlalu jauh melangkah. Buat saya itu masih bagus ada orang seperti Deddy Mulyadi daripada diam. Masih bagus ada pejabat atau mantan pejabat, tokoh publik yang mau concern loh, turun, dia investigasi. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh-boleh saja. Selama memang yang dilakukan itu benar. Selama langkah-langkahnya itu konstruktif dan sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada yang, kalau saya ada orang yang menyalahkan, oh Deddy Mulyadi terlalu jauh, bla bla bla. Menurut saya, harus ada 1000 Deddy Mulyadi yang hadir di Republik ini. Harus ada jutaan Deddy Mulyadi lagi yang lahir untuk 2-3 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya orang berani bicara. Ketidakbenaran itu yang selama ini terkubur, terungkap. Orang-orang seperti Deddy Mulyadi ini menurut saya pribadi ya, kacamata saya, ini harus dilestarikan dan harus diregenerasi orang-orang kayak gini. Berani bicara, berani ambil resiko, resikonya besar, dilaporkan, dan sebagainya, resiko. Tapi itulah proses penegakan hukum. Tidak hanya dibenci orang yang kontra, mungkin juga ada orang-orang yang lain-lain, oknum-oknum yang lain juga akan berbuat tanda kutip jahat mungkin sama Mas Deddy atau Kang Deddy. Jadi kalau saya pribadi, sekali lagi, seorang Deddy Mulyadi harus melahirkan dan harus kita masyarakat lahirkan supaya apa? Supaya banyak tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik yang berani benar-benar menyentuh masyarakat. Tidak hanya duduk, tapi dia melakukan legal action. Tidak hanya diam, tapi dia berani berbicara. Tidak hanya terpaku pada keadaan yang beku, tapi dia memanaskan keadaan untuk mencairkan kebekuan hukum yang ada hari ini. Itu menurut diri saya. Sejauh ini gini, tindakan seorang Deddy Mulyadi tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang salah menurut saya. Karena aktifnya dia, seorang saksi yang tadinya tidak mau berbicara tentang kebenaran, dia mau. Betul nggak? Yang tadinya tidak berani, dia menjadi berani. Ini kan memecah kebuntuan. Walaupun hanya berawal dari sebuah film, orang kesurupan, kemudian menjadi tabir terbuka. Dan ada orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi yang sekali lagi saya bilang, kalau orang menyalahkan Deddy Mulyadi, saya akan mengatakan Deddy Mulyadi benar. Deddy Mulyadi apakah boleh terus kemudian sesuai dengan kaidah hukum? Hukum itu lahir dari dimensi sosial, bos. Ketika dimensi sosial tidak baik, maka hukum pada akhirnya tidak baik juga. Nah, apalagi punya pengalaman dia sebagai pemangku kekuasaan di satu wilayah. Dia punya tarikan nurani yang harus dia suarakan tentang sebuah kebenaran. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Banyak yang tidak nyaman dengan tindakannya Deddy Mulyadi. Banyak yang tidak suka. Karena kenapa? Terlalu vokal. Tapi buat saya, lanjutkan. Lanjutkan dan regenerasikan. Dan kita masyarakat wajib melahirkan orang-orang, sekali lagi, orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi harus kita lahirkan lebih banyak daripada kejahatan dan oknum-oknum. Termasuk oknum-oknum pengacara dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, orang-orang kayak gini, dukung. Kita dorong,
kita jadikan ini sebagai role model atau contoh, ini yang baik dan benar versi penegakan hukum ketika seorang tokoh hadir untuk pemecah kebuntuan dan mencairkan kebekuan. Ya, kalau saya sih gini, kalau saya dikatakan dan ditanya sebagai pengacara, pasti akan melakukan hal yang sama terhadap statement atau terhadap tindakan daripada orang lain yang tanda kutip merugikan posisi klien saya. Artinya apa? Ya tadi saya bilang, saya hanya mengkomentari. Saya tidak bisa menjustifikasi, memberikan ini benar, ini salah, tidak. Tapi sisi pandang saya, dia punya hak juga untuk melaporkan. Tadi yang saya katakan, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi benar untuk membantu kebuntuan, untuk mencairkan kebekuan dalam hal penegakan hukum. Betul, peran serta masyarakat. Yang kedua, tindakan orang yang dalam hal ini si Aep merasa dirugikan, dia juga punya hak untuk melaporkan. Ketika dia melaporkan kepada penegakan hukum atau kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ya boleh juga, tidak salah juga. Tidak salah, karena punya argumentasi tersendiri. Posisinya juga terancam, posisinya juga dirugikan dengan adanya statement daripada Kang Deddy semisal. Ketika pengacara, saya pun ketika jadi pengacaranya Aep pasti akan melakukan hal yang sama, counter attack, menyerang balik. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau boleh, ya boleh-boleh saja. Hak daripada setiap individu hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya, terbukti atau tidak, proses hukum yang membuktikan. Pertanyaannya, apakah benar tindakan itu? Ya bisa benar dari kacamata kami atau dia sebagai individu yang diserang. Merasa tidak benar pandangannya bagi netizen, masyarakat yang tidak pro dengan posisinya si Aep sendiri. Jadi biarkanlah ini berkembang gitu. Iya silakan. Saya mendukung Kang Deddy Mulyadi 1000%. Saya juga mendukung upaya Farhad Abbas 1000%. Mendukung upaya Hotman Paris 1000% saya dukung. Mendukung si Aep dan kawan-kawan melaporkan. Mendukung 1000%. Jadi biarkanlah mencari kebenaran dengan caranya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.